Sebentar. Gangguin dulu deh biar kelihatan dulu. Oke. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu jauh dari Bali. Bali Ini ya. Pak Rukman. Halo. Nah, ya ini Pak Rukman, mahasiswa kita yang sebetulnya sedang apa namanya studi juga di ITB. Jadi selain Oh, selain mengambil mata kuliah modul Nusantara ini setiap Sabtu Minggu, hari-hari biasa juga mengikuti beberapa mata kuliah yang diselenggarakan ITB, Pak Rukman gitu. Karena oh, sekarang ini apa ya? Sekarang ini menteri baru ini kan membuat yang namanya kampus Merdeka. Merdeka ya, belajar kampus Merdeka. Jadi setiap orang bisa ikut belajar di ITB, begitupun sebaliknya anak-anak ITB juga bisa belajar di tempat lain kalau menghendaki begitu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu ya Pak Rukman di sini. Nah, Pak Rukman ini paripurna ITB, senior saya di ITB. Karena jurusannya juga sama ya Pak Rukman, kita mengajar ya, bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris. jadi untuk apa namanya eh, beberapa Pak Rukman ini sudah menjadi apa namanya dosen kurang lebih berapa tahun Pak Rukman totalnya? 28 tahun. Dua dua puluh puluh delapan delapan tahun. tahun ya. Ya, Jadi sampai dari di ITB itu, tapi kemarin sudah pensiun dia di 2018 ya Pak 18. Rukman. 2018. Nah, sebelum kita mulai, nah ini sebetulnya acaranya hanya wawancara saja, kita tanya-tanya, ya saya nanya-nanya Pak Rukman, kemudian mungkin Terima nanti kasih. ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin Baik. apa namanya tentang jadi dosen ITB itu seperti apa sih? Saya kan tergolong baru, Pak Rukman baru baru 6 tahun. Ya, Ya, beda dengan Pak ya, Rukman, Pak Rukman sudah ya, 28 tahun. Nah, ya. untuk singkatnya saya bacakan dulu CV dari Pak Rukman. Nama beliau Dr. Andes Rukman Andartomo, diplomat TESOL. Lahirnya di Jakarta 1 Januari 1959. Pendidikan Hmm. S1-nya jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Jakarta tahun 1979 sampai 1984. Kemudian beliau mendapatkan gelar diplomat TESOL dari University of South Australia tahun 86 sampai 89. Nah, untuk menyingkat waktu nih kita akan yang ini ceritanya beda dengan yang lain. Kalau yang lain memberikan kuliah, yang ini kita seperti Ya. podcasting ya Pak Lukman ya. Nah, kita Bagaimana? seperti podcasting dari Eh, Kobuzer gitu. Hanya Ya, ini ngobrol-ngobrol. aja ya, wawancara ya. Nah, Ya. oke. Nah, eh, tanpa kita apa namanya menghabiskan banyak waktu, saya akan coba dulu tanya Pak Rukman ini, silakan untuk memperkenalkan diri. Mangga Pak Rukman. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Sutiadi Rahmansyah dan juga para mahasiswa perkuliahan Nusantara 3. Saya merasa terhormat diundang dalam perkuliahan ini. Semoga saya sebagai narasumber bisa menjalankan tugas saya sebagai narasumber yang terbaik dan bermanfaat. Ya, ya itu Pak sebagai pembukaan saya. Untuk perkenalan, tadi Pak Sutiadi sudah sampaikan, nama saya Rukman Andartomo, lahir di Jakarta tahun 1959, tanggal 1 bulan 1. Dan pendidikan saya itu jurusan bahasa Inggris. Dulu istilahnya IKIP. IKIP, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Tapi sekarang UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ya, saya lulus tahun 1984, kuliah 1979. Setelah selesai kuliah, ya, atau Pak Sutiadi mau bertanya?
Itu yang Nah, bisa saya sampaikan untuk perkenalan diri saya. kira-kira nih Pak, boleh kita tahu kapan sih Mm-mm. Pak Rukman ini pertama kali jadi dosen ITB? Nah, baik ya. Kapan saya mulai menjadi dosen ITB itu tahun 1990. Hmm. 1990 resminya menjadi dosen ITB. Namun sebelum itu dari tahun 1984 sampai dengan 1989 itu saya di Politeknik, proyek pengembangan pendidikan politeknik seluruh Indonesia. Istilahnya dulu adalah Polytechnic Development Center, PEDC, Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik seluruh Indonesia. Khusus untuk saya bergabung dengan jurusan program tata niaga. Karena ada dua, politeknik itu ada yang teknik, engineering, dan saya sebagai guru bahasa Inggris melamar dulu pada program tata niaga. Tata niaga itu kalau di politeknik itu jurusan sekretaris, jurusan pariwisata, jurusan akuntansi. Oke, saya melamar. Tadinya itu ya Pak. Berarti umum ya Pak Rukman? Sebelumnya Iya, ya, jurusannya tidak apa dulu itu nggak spesifik satu ya, berarti bergabung juga dengan pariwisata dan lain-lain ya. ya dulu politeknik itu selain engineering, yang keteknikan itu kan elektro, mesin pendingin, jurusan mesin, ya jurusan informatik. Terus dikembangkan lagi politeknik itu membuka program pendidikan tata niaga, di mana di bawah program tersebut ada jurusan sekretaris, akuntansi, ya, terus sekretaris, akuntansi, administrasi dan sebagainya. Nah, kebetulan sebelum saya bergabung di ITB, saya melamar itu menjadi dosen untuk Politeknik Universitas Indonesia. Nah, Hmm. awalnya itu Pak. Hmm. Oke. Prosedurnya, langkah-langkahnya, tahapannya, pertama saya melamar, mengajukan lamaran, kemudian lolos seleksi, diwawancara, lulus wawancara, kemudian saya dikirim ke Bandung, ke Pusat Pendidikan Pengembangan Pendidikan Politeknik seluruh Indonesia. Itu selama 1 tahun pelatihan. Ya, lulus pelatihan, mengajar, kemudian ada kesempatan politeknik pada saat itu, instansi politeknik ada kesempatan untuk pengangkatan pegawai negeri. Jadi kita yang ada di pusat pengembangan, dosen-dosen yang ada di pusat pengembangan pendidikan politeknik di Bandung itu semua sekitar 400 orang itu diikut sertakan dalam tes untuk menjadi calon pegawai negeri, CPNS istilahnya. Dan saya ikut tes untuk menjadi CPNS, dosen bahasa Inggris yang berstatus sebagai pegawai negeri, ikut tes dan alhamdulillah saya lulus. Ya, lulus. CPNS itu menjadi calon pegawai negeri itu selama 1 tahun. Kemudian tahun 1 tahun kemudian baru diangkat resmi sebagai pegawai negeri, PNS. Berarti panjang Tapi juga ya Pak Rukman panjang, prosedurnya. prosedurnya panjang ya. Kalau PNS baru sebagai PNS ya. nah Dan tadinya saya melamar ke Universitas Indonesia, tapi pada saat tes saya juga tidak tahu saya diterimanya di ITB sebagai dari berarti sekitar itu 400 orang.
seperti ini juga ya Pak Rukman, apa namanya, rezeki juga ya, maunya Ya, UI iya, lewat ke ITB iya, ya. iya. UI sudah menunggu-nunggu nih, Pak Rukman mana nggak balik-balik, tidak kembali lagi. Saya beritahu mereka waktu pengangkatan sebagai pegawai negeri ternyata hanya 3 orang dari 400 orang itu yang diangkat oleh ITB gitu. Saya, Hmm. Pak Bambang, dan Pak Ganapati. Yang lainnya itu sebagai pegawai negeri di bawah naungan Dikti. Hmm. Gitu. Iya, nah itu liku-likunya. Oke. Baru setelah saya resmi menjadi dosen Mhm. pegawai negeri sipil, PNS, dosen bahasa Inggris di ITB, baru saya mengajar. Hmm. Nah, Pak Dan Rukman nih, eh, mm-mm, kan katanya Bapak ini pernah pergi ke luar nih, kesempatan juga ya, di ITB. Nah, kira-kira bisa ceritakan pengalamannya itu seperti apa tuh? Nah, ya, apakah setelah jadi dosen ITB atau masih berarti dulu kalau misalnya baru-baru diangkat itu masih dosen muda ya, tapi udah ya, berkesempatan keluar. masih, ya, betul, masih dosen muda, calon, masih calon, CPNS. Dan itu saya diangkat oleh apa dikirim ke luar negeri pada saat masih di proyek pengembangan pendidikan politeknik yang dibiayai oleh Bank Dunia. Nah, Hmm. dulu proyek pengembangan politeknik itu didanai oleh Bank Dunia, termasuk pengiriman para staf pengajar untuk pendidikan di luar negeri. Hmm. Dan alhamdulillah termasuk saya diantaranya yang menikmati beasiswa yang didanai oleh Bank Dunia melalui proyek pengembangan pendidikan politeknik sebelum saya mengajar di ITB. Hmm. Oke. Ya, Kira-kira berapa tahun itu Pak Rukman masih ingat? masih 1 tahun. Oh, hanya 1 tahun. Oke. 1 tahun itu pun Tapi sangat bermakna ya. bermakna, ya sangat bermakna sekali karena itu kita di apa karena ini didanai oleh Bank Dunia, jadi proyek khusus, jadi kita itu mendapat bimbingan khusus oleh dosen-dosen yang di Australia itu. Jadi kita satu grup dari Politeknik itu langsung dibimbing oleh dosen-dosen dan tidak dicampurkan dengan mahasiswa lain. Hmm. Ya, itu. Nah, nih kira-kira Pak Rukman nih, selama Pak Rukman jadi dosen di ITB, ya, Iya. eh, apa yang Pak Rukman rasakan perbedaan apa yang dulu tahun 90-an gitu ya dengan terakhir-akhir ya tahun 2000-an gitu ya, Oh, suasana ITB atau misalnya perbedaan yang terlihat signifikan itu kira-kira apa? oh itu ya. Dulu tahun 1990-an itu ya saya mulai pertama mengajar di ITB ya. Ya dari segi fasilitas ya saya bagi dua ya. Fasilitas itu jauh berbeda dari tahun 2003-an. 2003-an itu ya karena ada kita dapat hibah apa istilahnya saya lupa namanya ya. Ada perubahan fasilitas dulu hanya papan tulis dan kapur. Kemudian 2003 itu mulai kita bisa ada apa OHP ya, Ya, overhead OHP dulu, overhead projector ya. projector, ya. Ya, kemudian mulai tahun 2016-an itu sudah menggunakan lagi ini apa yang ini apa nih? Ektor, Eh, ini apa? Infocus. Infocus, ya. Infocus ya, yang pakai Zoom gitu, ya kan? Dulu Ah, OHP itu berarti barang mahal ya Pak Lukman? dulu HP mah. Jadi OHP ada transparansi ditempel apa Ya, ditaruh di atas kaca itu ya baru ya. bisa ada nyorot dia ke ini. Karena dulu nggak ada layar ya kan. Kalau di era 2016-an itu sudah ada layar kita dikasih layar putih ya.
2003 sampai 2015-an itu belum ada layar. Jadi kita sorotnya ke tembok. Kalau ya. Berarti ITB juga sebetulnya apa ya, berkembangnya ya mulai dari sama ya seperti kampus kecil ya. Awalnya Sama, awalnya sama. nggak Iya, fasilitasnya juga nggak begitu memadai mungkin ya iya, seperti itu zaman Pak. iya. Dan mulai 2016 itu saya bergabung di School of Business ITB, Hmm. SBM, Sekolah Bisnis ITB. Nah, itu lebih canggih lagi ya. Ya. Aktivitasnya apa? Udah menggunakan infocus, layar, kursi juga. Kalau yang di SBM itu sudah yang bisa bergerak, bukan yang fix. Kalau sekarang kan yang di ITB itu yang fix. Iya betul. Duduk udah nggak bisa dipindah-pindahin kursinya ya. Kalau yang di SBM itu sudah jumlah mahasiswanya dibatasi, ya diperkecil jumlahnya 40 orang maksimal. Kalau sekarang kan ITB secara umum, kuliah umum itu 70 sampai 100. Betul. Ya, dengan kursi yang tidak bisa diangkat-angkat. Hmm. Ya, oke. Nah, yang SBM itu mulai 2016 itu kalau SBM kursinya juga mewah, Hmm. bisa diangkat-angkat, ber-AC, ruangannya ber-AC, ya penerangannya bagus, ya, ya. Jadi saya bilang, wah ini baru ini baru namanya kelas, ya. Iya. Gitu. Jadi Nah, itu Pak yang Rudi, saya alami, Pak. nah, Dari Pak, aspek fasilitas ya. ya betul. Nah, Kalau dari aspek akademis, ya pertama kali saya mengajar itu silabusnya pertama itu masih mengajarkan bahasa Inggris itu reading comprehension, hmm. hanya memahami teks saja, Hmm. gitu ya. Mahasiswa beli diktat, diktat ya, diktatnya yang masih dicetak pakai mesin zaman dulu itu, reading comprehension. Hmm. Terus mulai dari 2001, 2003 kita ada pergeseran ke ini, active reading. Nah, jadi bukan reading comprehension lagi, bukan memahami teks saja gitu. Mulai active reading. Active reading itu mengidentifikasi ide pokok, ya ide pendukung, menjodoh matching, mengevaluasi bacaan, ya mengkritisi bacaan dan sebagainya. Itu active reading ya, 2001 2003. 2003 sampai ke 2018 saya pensiun tuh berubah lagi kita. Itu kurikulumnya bukan hanya active reading tapi sudah ke critical reading. Critical reading, terus academic writing, sama satu lagi presentation skill. Jadi berkembang tuh. Kalau dulu hanya reading aja bahasa Inggrisnya, reading. Kemudian active reading. Nah, 2016 ke 2006 ke sini itu mulai dibagi tuh kuliahnya. Bahasa Inggris dibagi 3 macam. Ada critical reading, ya membaca yang kritis. Kedua ada presentation skills, melakukan presentasi, ya. Tapi juga basisnya kritis, ya. Basisnya critical thinking, ya. Semua harus berbasis critical thinking. Dan terakhir academic writing, ya menulis akademis, ya menulis paper, essay, paragraf dan essay itu pun basisnya critical thinking. Jadi harus ada pengidentifikasian, kemudian analisis, evaluasi, ya, dan juga mulai itu plagiarism diajarkan. Itu plagiarism dan bias. Ya. Ya, jadi mulai di situ anak-anak tidak boleh sembarangan sekarang kalau mau berpendapat, ini pendapatnya dia atau pendapat orang lain. Kalau pendapat orang lain harus dikutip untuk menghindari plagiat. Jangan sampai dituntut oleh si pemilik ide. Jadi diajarin cara mengutip, ya, baik dalam presentasi maupun dalam menulis akademis, mereka harus
bisa mengutip. Ya, cara mengutip itu kan juga diajarkan ya sampai sekarang ya, cara mengutip ide orang lain. Nah, supaya menghindari jangan sampai dituntut ide orang lain dicuri atau kita menggunakan ide orang lain tanpa izin orang lain. Ya, nah itu perkembangannya tuh Pak. Jadi bukan hanya critical thinking saja, tapi juga kita dibarengi dengan itu plagiarism, plagiat, ya cara supaya kita terhindar dari plagiat. Jangan sampai kita mencuri ide orang lain. Terus yang kedua, diajarkan kalau kita mengkritisi ide orang lain, jangan bias, jangan bias, ya kan? Harus rasional. Rasional artinya apa? Harus logis, harus ditunjang data yang akurat, ya kan? Itu. Dan tidak boleh kalau dalam berargumen ya, menuangkan pendapat, jangan sampai bias, artinya jangan sampai tidak irasional, jangan sampai irasional, tidak irasional gitu ya. Jadi harus objektif, didukung data gitu. Terus apalagi tadi, objektif, didukung data, dan tidak melecehkan. Nah, Pak Rukman nih, kalau misalnya dibandingkan ya ketika tahun 90-an gitu dengan tahun 2000-an. Nah, anak-anak ITB ini kemampuan bahasa Inggrisnya menurut Pak Rukman itu seperti apa? Apa jauh beda nggak dengan yang sekarang itu lebih jago atau sama saja kira-kira? Secara umum ya. Ya, secara umum. Ya, Kalau secara umum. secara umum, kalau untuk bahasa Inggris lebih baik. Karena satu mungkin mereka game ya, internet, game apa itu membantu kemampuan bahasa Inggris mereka secara umum ya. Secara umum ya, secara umum. Tapi ketika pelajaran academic writing ya mulai menulis, kan mereka belum jarang belum ada yang tidak mendapatkan pelajaran bagaimana menulis yang baik, menulis paragraf yang baik, menulis esai yang baik, ya kan? Oke. Itu ya kita maklumi, masih ada kelemahannya. Kalau untuk academic writing ya, begitu juga untuk presentation skill. Tapi kalau bahasa Inggris secara umum, yang mahasiswa dari 2000-an ke sini itu ya lebih baik. Lebih memiliki vocabulary yang lebih banyak. Ya, mereka sudah familiar, sudah terbiasa dengan bahasa spoken English gitu. Iya, itu Pak yang saya bisa sampaikan. Tapi ketika kira nih bisa diceritakan nggak pengalaman pertama kali ke Bandung nih? Pindah ke Bandung, itu apa? Kayaknya menarik nih. Pertama kali jadi dosen di Bandung, misalnya dari Jakarta. Bandung. Iya. Ke Bandung itu tadi saya kan dulu tuh waktu kecil itu, waktu masih muda-muda, sering dengar lagu Bimbo tuh ya. Lagu Bimbo, lihat foto albumnya, pohon-pohon besar gitu kan. Saya bilang lagunya bagus. Tadinya mau ketemu Bimbo gitu kan. Tapi malah saya mengajar anaknya Pasam ya, saya di seni rupa mengajar. Ya, terus saya lihat pohon besar, suasananya asri gitu kan, asri ya. Saya mau coba ke sana, ke Bandung. Iya, dan pertama kali ke Bandung ya betul, masih saya menikmati suasana yang asri. Tahun 84-an ya, kan saya udah nyampe Bandung. Masih lumayan ya Pak. Tapi kesini-sini saya lihat sudah berubah ya, sudah jadi tembok. Panas. Iya. Kalau dulu saya dari bawah itu melihat ke Tangkuban Perahu itu masih gelap gitu kan. Berarti banyak pohonan kan ya, hutan masih ini. Kalau sekarang saya lihat, loh kok jadi putih semua gitu. Karena villa, ya banyak villa yang dibangun di sana. Ya, jadi itu pertama ya karena kesan asri ya,
Asri. Kemudian saya juga senang dengan musik bimbo itu, ya. Akhirnya saya ke Bandung, ya kebetulan saya lolos tes ya di Jakarta, di UI itu saya lolos tes untuk menjadi dosen politeknik dan harus berangkat ke Bandung untuk mengikuti pelatihan selama 1 tahun di Pusat Pengembangan Pendidikan Politeknik di Bandung itu, Pak. Iya. Sekarang saya sudah meninggalkan Bandung, sudah di Iya. Bali, sudah 3 Nah, ini di tahun, Bali hampir nih. 3 tahun nih Pak di Bali. Ya, Bali Nah, ini jadi masih bagus, buat asli teman-teman suka. yang mau ke Bali nih ada Pak Rukman di sana. Siap, siap untuk tour Bisa guide, mampir siap. ya Pak Rukman ya. Iya, siap, ya. Mau ke Labuan Bajo juga siap, ya. Ya, Nah, gini nih Pak Rukman nih. ya, Saya pengen tahu juga kesan yang didapatkan selama Pak Rukman jadi dosen ITB itu apa aja nih kira-kira? ya. Kesan ya, kesan ya, kesan. Ternyata apresiasi masyarakat Hmm. terhadap status dosen, terutama dosen ITB itu tinggi, Pak. Positif. Hmm. Ya, apresiasi tinggi. Ya, saya bangga juga. Walaupun ya kita hanya guru, tapi apresiasi masyarakat, khususnya masyarakat Bandung ya, Hmm. terhadap status profesi dosen ITB itu tinggi, Hmm. baik, positif. Nah, itu yang membuat saya juga nyaman tinggal di Bandung. Ya, itu ya. Nah, Jadi apresiasi masyarakat positif terhadap profesi saya sebagai dosen ITB. Gitu, nah, Pak. Pak Rukman kalau misalnya diceritakan nih, ada nggak Hmm. perbedaan karakter mahasiswa ITB dengan mahasiswa lain secara umum gitu, yang Pak Rukman rasakan gitu? Apakah ada nggak kira-kira? Apa sama Nah, aja? kebetulan saya tuh sebelum 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 eh, pindah ke Bandung, sebelum mengikuti pelatihan di Politeknik, Pusat Pengembangan Pendidik Politeknik dan mengajar di ITB itu, saya sempat ngajar di kursus-kursus Hmm. di Jakarta, di kursus Jakarta, ya kan. Hmm. Saya juga sempat juga kerja di surat kabar bahasa Inggris sebagai proofreader, Hmm. ya di Jakarta Post, ya. Untuk perbedaan, jadi saya tidak bisa membuat perbedaan gitu, karena saya belum punya pengalaman mengajar di perguruan tinggi lain selain ITB. Hmm. Tapi secara umum kalau saya melihat karakter mahasiswa ITB, karena mereka itu adalah mahasiswa yang memiliki potensi terbaik ya dalam tanda petik ya, dari SD the best student, SMP the best student, SMA the best student, ya kan? Hmm. Ya. Jadi karena sudah terbina sekian puluh tahun sebagai seseorang yang the best, gitu kan? Jadi karakter itu ya terbawa ke ITB. Ya, ya malah banyak dari mereka yang sudah pintar, terus ini lagi apa, santun, ya kan? Ya betul. Santun, pintar, ya adalah 0,0 sekian sejumlah kecil yang di luar itu, tapi umumnya mereka baik, ya artinya santun, oke, santun, terus tertib, Hmm. Pak. Hmm. Tertib. Kalau ada tugas ya kerjain tugasnya. Mereka kerjain Tapi tugasnya ada kan. yang nakal nggak Pak Rukman nih? Ah, Nakal ada nakal ya? bagaimana nih? Nakal bagaimana? Wah, nakal bagaimana ya? Ya, yang nakal dengan artian suka bolos gitu masih ada juga ya. Tapi kan yang gitu juga ada ya. Nggak ada tuh Pak. Nggak ada. Oh, Nggak oke. ada. Kan absennya itu. Hmm. Kan Hmm. harus tanda tangan mereka. Iya betul, betul. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Kirain Nggak ada bisa. yang bolos-bolos juga. Bolos. Saya enggak tuh Pak kalau saya. Ya kalau kelas saya ya.
ke saya. Dan pengalaman saya kan mereka ya mereka kan takut juga nilai mereka Iya, berpengaruh terhadap nilai mereka. Jadi kalau ada bolos, ya kan maksimal itu bolos 2 kali. Iya, betul. 2 kali. Jadi persentase izin pun tidak masuk itu kecil, Pak. Hampir kalau saya setiap semester 5 kelas. 5 kelas, bukan School of Business ya. Kalau School of Business kan beda lagi. Yang kelas engineering, yang keteknikan itu saya 5 kelas. Rata-rata 70 sampai 100 orang. Ya. Itu 98% ya 99% kehadirannya 100% gitu. Iya. Iya. Itu. Menarik ini Pak Rukman. Nah, saya akan kasih kesempatan ya ke teman-teman untuk bertanya. Mungkin siapa tahu ada yang pertanyaan. Nih, kita hanya buka mungkin 10 menit lagi aja Pak Rukman ya, karena terlalu lama juga kesian. Jauh dari Bali pakai handphone lagi. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya ke Pak Rukman nih? Silakan. Boleh, silakan. Boleh. Siapa nih? Hilwa izin nanya, Pak. Ya, Hilwa Zakia ya? Ya. Ya, Pak. Ya, Hilwa. Halo, apa kabar? Hilwa. Ya, silakan. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Boleh perkenalkan dulu, Nah, Hilwan perkenalkan dulu ya. Ya. Baik, perkenalkan Pak, nama saya Hilwa Zakia Rosyada. Saya dari Universitas Islam Riau, dari Pekanbaru, Pak. Dari Kabupaten Baru? Pekanbaru, Pak. Pekanbaru, Pak. Oh, Pekanbaru, ya. Sorry. Pekanbaru, ya, kota, ibu kota, ya. Ya, Pak. Baik, pertanyaan saya, Pak. Selama Bapak menjadi dosen di ITB, pengalaman apa yang paling berkesan untuk Bapak dengan mahasiswa misalnya gitu, Pak? Apakah ada mahasiswa yang sangat pintar yang Bapak ajar, yang sangat berkesan, atau bagaimana, Pak? Gitu, Pak. Oh, iya, betul juga ya. Nah, ya itu. Satu di antaranya yang sangat berkesan adalah ketika saya berinteraksi dengan mahasiswa ITB yang bahasa Inggrisnya bagus. Betul itu. Itu kan persentasenya juga kalau misalnya satu kelas 70 orang, paling yang bagus itu sekitar 8 sampai 10 orang. Ya, atau malah yang paling bagus lagi itu mungkin ada 2-3 orang. Nah, itu yang saya kagum memiliki rasa senang ya berinteraksi dengan mereka. Selain cepat menangkap apa yang materi yang saya ajarkan, tapi juga mereka bisa merespon ya, melaksanakan tugas dengan cepat, dengan baik. Dan yang saya salut, meskipun mereka teknik atau jurusannya IPA, misalnya matematik, biologi, fisika, elektro, tapi bahasa Inggrisnya luar biasa. Ya, itu yang kesan saya yang paling yang tertinggal pada saya itu. Ya, karena saya salut, kagum dengan mereka. Mereka IPA tapi bahasa Inggrisnya luar biasa gitu ya. Oke. Itu yang saya kagum. Ya, walaupun itu yang paling baik itu mungkin ada 2-3 orang, tapi yang istilahnya pre-advance ya, advance level, yang upper intermediate itu ada sekitar 10 sampai 15 orang. Dan itu saya kagum. Ya. Ya, itu Hilwa yang bisa saya sampaikan. Iya. Dan mengajar mereka mudah gitu kan. Enak jadi ya, coba kita ya. Kalau yang lemah kan aduh, sudah misalnya ABC aja nggak ngerti gitu kan ya. Pengucapan aja masih nggak baik gitu ya, terus suruh saya ajarkan bagaimana menulis ya kan, menulis ide ya, menuangkan ide dalam tulisan. Waduh, berat sekali ya. Nah, itu yang saya hal yang
kesan yang baik yang saya dapati, terutama untuk mereka yang berbahasa Inggris baik. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ihwanul, Ihsan mau bertanya? Iya Pak, mau izin bertanya Pak. Iya, Ihwanul. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Ihwanul Ihsan dari Universitas Jambi Pak. Oh, Jambi ya? Ya, Pak. Ya. Gini Pak, ada gak sih Pak keluh kesah menghadapi mahasiswa dari ITB gitu Pak? Keluh kesahnya? Iya Pak. Mata kuliah saya kan mata kuliah pendukung, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu mata kuliah pendukung, dan yang utama adalah mata kuliah jurusan mereka, dan kalau masih dalam tahap persiapan bersama itu, tahun pertama itu masih tahap persiapan bersama ya, mereka masih diajarkan lagi fisika dasar, ya kan, matematik, ya kan. Yang saya alami itu kelihatannya mereka tidak begitu tertarik mengapresiasi mata kuliah bahasa Inggris. Jadi yang non IPA, non jurusan itu tidak mendapatkan apresiasi yang positif dari mahasiswa. Jadi kita juga terkadang tertekan batin juga. Ya, kalau kita masuk itu ya, kalau syukur-syukur dia mereka masih mau mendengarkan kita gitu kan. Tapi karena mereka itu umumnya lebih concern, lebih banyak perhatiannya dicurahkan untuk menguasai pelajaran IPA dan jurusan mereka gitu. Karena ternyata banyak juga di antara mereka yang mengalami kesukaran ketika di tahun pertama itu masuk ITB, dapat lagi matematik, ternyata loh kok susah matematiknya gitu kan, fisikanya loh kok susah, biologinya kok susah gitu kan, kok beda sebetulnya. Jadi mereka itu saja sudah di tahun pertama sudah bergelut dengan mata pelajaran IPA yang sebenarnya adalah bidang yang mereka sudah kuasai ketika mereka masih di SMA ya. Tiba-tiba datang saya bahasa Inggris. Apa ini bahasa Inggris? Nggak penting kan gitu ya. Jadi karena bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Pancasila, kewiraan, ya kan, kayak gitu itu hanya mata kuliah pendukung dan kurang mendapat apresiasi yang positif dari mahasiswa khusus di ITB ya, karena karena mereka lebih pentingkan adalah penguasaan IPA ya, penguasaan basic IPA mereka dan jurusan gitu. Jadi ya kebetulan hanya 1 semester saya mengajar gitu ya. Karena diwajibkan oleh pemerintah mata kuliah bahasa Inggris ini. Gitu. Jadi itu dukanya. Dukanya sedih saya kalau merasa tidak mendapatkan apresiasi yang positif, ya kan? Tapi ya kita maklum ya, karena ini tugas sudah diwajibkan oleh pemerintah. Mereka mau tidak mau harus mengikuti mata kuliah kita ya, bahasa Inggris, dan saya mau tidak mau mengajarkan bahasa Inggris ya, karena sudah digaji. Ya itu Ihwanul ya, pertanyaannya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, itu tulus keluar dari hati nurani. Iya Pak. Iya. Mungkin Ihwanul juga sama ya, rasakan seperti itu. Ini apa sih bahasa Inggris? Kadang juga mikir gitu. Iya, bahasa Indonesia. Apa nih Pancasila? Apa nih agama ya? Aku butuhnya jurusannya apa? Ihwanul. Jurusan kamu apa? Akuntansi Pak. Hah? Akuntansi. Iya. Pak. Butuhnya akuntansi nih kan, kok diajarin gini-gini, nggak penting. Iya. Ya, seperti itu dukanya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Ihwanul. Iya. Ada lagi? Satu lagi saja kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Yuk. Siapa yang mau coba tanya?
Mm-mm. Nah, siapa yang mau tanya lagi nih? Saya lihat ada banyak, ada Banyak Ahdan, ini. ada Yuanda, ada Indah Silvi, ada siapa lagi? Nah, ada Muhammad Raifar, ada Lydia Safira. Iya, Iya, banyak. ada Adil Wuska, ada M. Diki Alfansyah. Diki mau administrator ya? Enggak, Pak, bukan. Ya. Ya, Tapi ayo tadi silakan. lagi. Ayo, silakan satu lagi Ayo, saja. Ada? Izin Pak. Oke, boleh. Silakan. Ya, siapa nih? Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Riyuanda, saya dari Universitas Jambi, sama seperti Iwan. Di sini ingin bertanya sih Pak, lebih ke penasaran aja. Iya. Kalau untuk bahasa Inggris sendiri itu supaya kita luwes begitu Pak, itu apa ada tips nggak dari Bapak? Apa yang harus kita matengin dulu nih, baik dari mungkin dari segi grammarnya ataupun vocabulary-nya atau apa ya Pak? Iya. Siapa nih tadi? Yuanda. Yuanda dapat bahasa Inggris sekarang. Mata kuliah bahasa Inggris dapat? Udah lewat sih Pak. Oh, udah lewat. Iya, udah lewat. Kalau udah lewat ya berarti untuk ke depan ya. Ya, untuk nanti menguasai memahami buku-buku teks bahasa Inggris ya, untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan masyarakat internasional ya, masyarakat di bidang ilmu yang Yuanda pelajari ya. Itu kalau menurut saya kuasai ini tata bahasa. Kerangka, itu kan kerangka tuh. Tata bahasa tuh kerangka. Kalau kayak itu ini skeleton ya. Tulang punggungan gitu. Baru nanti diperkaya dengan perbendaharaan kata, vocabulary. Jadi perkaya perbendaharaan kata, tapi kuasai itu kerangka dasar. Karena nanti untuk nempelin istilahnya vocabulary itu daging ya, supaya daging ini nempel di tangan ya, di rangka tangan. Nah, rangkanya itu kan tata bahasa, grammar ya, kayak tenses itu ya, present tense, past tense gitu kan. Present tense, past tense itu harus dikuasai. Nah, jadi menurut saya kuasai tata bahasa ya, tenses itu yang 12 tenses, kemudian perkaya perbendaharaan kata, dan harus dipraktekin. Praktekin baik dalam tulisan ya, misalnya dapat perbendaharaan kata baru, tulis, ejaannya ditulis juga, ucapannya juga diucapkan gitu. Syukur-syukur kamu bisa gunakan dalam konteks kalimat. Ya, nulis dalam konteks. Misalnya dapat kata buku, book. Dapat kata one, satu, one, ya kan? One book. Dapat lagi kata punya, have. Dapat lagi kata I. Dirangkai itu keempat kata itu dalam satu kalimat. I, saya, have, tulis, have, one book. Nah, gitu. Tulis dan diucapkan. Nah, gitu. Terus kalau nggak ada teman untuk berinteraksi, udah ini aja ucapin di kaca aja sendiri. Apalagi ada HP kan sekarang bisa direkam. Kamu tulis, kamu ucapin, rekam di HP kamu dengerin. Gitu. Malah sekarang itu banyak itu di YouTube itu program Basic English, spoken speaking. Itu kamu kalau bisa dengerin itu ya, ikutin praktek ditiru, kayak menyanyi aja kita. Kalau kita menyanyi kan mesti ditiru tuh ya, nyanyi lagu barat ada lagu bahasa Inggris, kita tiru berhari-hari, berbulan-bulan, akhirnya kita bisa. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada di YouTube banyak sekali tuh, Basic English, Intermediate English, Advanced English, untuk speaking. Nah, itu ada ucapannya, ada tulisannya, dan kita ulangi aja ucapannya, kalimatnya itu kita ulangi lagi. Oke, jadi intinya
Tapi intinya kita kuasain kerangkanya dulu, tata bahasanya. Terus supaya kerangkanya ini bisa berfungsi dengan baik, diperkaya dengan perbendaharaan kata. Gitu. Ya. Jadi gitu. Dan mesti sering banyak mendengar, banyak membaca, dan banyak berlatih. Itu saja, Yuanda. Dan bertahun-tahun, saya sampai sekarang aja masih belajar bahasa Inggris. Masih terus, saya dengar berita ABC, Australian Broadcasting Service, CNN Amerika, BBC Inggris, London, ya kan? Australia, Inggris, Australia, Amerika. Tiap hari itu. Malah hampir 12 jam saya nggak dengar berita Indonesia, tapi dengarnya berita bahasa Inggris. Gitu. Jadi long life learning ya, lifelong learning ya. Jadi belajar, semua namanya belajar ya belajar seumur hidup, terus menerus berkelanjutan belajar. Ya, apalagi ini bahasa Inggris. Tapi kan enak kalau yang di Jambi mah udah deket Singapura. Banyak orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi itu aja, Yuanda ya, yang saya bisa ini sarankan, kuasai tata bahasa dulu, yang 12 tenses itu kuasain dulu, dan perbanyak perbenaran kata. Dan jangan lupa semua ditulis, dicatat, supaya tahu dalam 6 bulan itu sudah berapa perbenaran kata yang kamu kuasai. Nah, selama ini kan kamu merasa nggak maju-maju, padahal sudah 600 kata yang kamu kuasai. Karena tidak ditulis, tidak dicatat, merasa tidak ada kemajuan. Tapi kalau kamu catat kata baru yang didapat hari ini berapa, catat, nanti 6 bulan kemudian lihat, sudah 1000 kata kamu kuasai. Ya, itu ya Yuanda. Oke. Nah, mungkin karena waktunya sudah semakin ini kita sisanya diskusi ya. Nah, terakhir nih Pak Rukman, kira-kira apa sih saran Pak Rukman untuk para mahasiswa yang hadir saat ini? Kira-kira nih gimana nih sarannya? Sarannya ya, berat juga ya, berat ini Pak, berat ya sarannya ya. Ya kalau sarannya ya satu yang paling umum ya, kan punya cita-cita ya. Nah itu pegang itu cita-cita, mau jadi apa tuh? Cita-cita itu yang membuat kita hidup, merasa hidup itu punya cita-cita itu. Saya mau jadi pilot misalnya, saya mau jadi akuntan profesional ya, bukan akuntan dalam negeri aja, tapi saya mau jadi akuntan internasional, berkelas internasional ya kan. Jadi bisa nanti akuntan untuk perusahaan Exxon luar negeri, perusahaan apa ya. Itu cita-cita itu dipegang gitu. Oke. Kedua, ini kan zamannya udah dunia ini jadi satu ya. Kuasai bahasa asing, ya kan? Khususnya bahasa Inggris. Jadi harus dikuasai bahasa Inggris. Harus. Jadi pertama, cita-cita dipegang terus cita-cita sebagai yang membimbing kita ya. Jelas arah kita mau kemana. Cita-cita saya mau jadi akuntan, saya mau jadi ahli elektro, ya kan? Oke, saya mau jadi ahli IT. Selain itu, untuk bisa berkiprah, ya, secara dalam masyarakat dunia ini, oke, bahasa Inggrisnya dikuasai. Jadi nanti Anda bisa masuk asosiasi akuntan dunia ya kan, bisa bekerja bukan hanya di Indonesia tapi dengan kemampuan bahasa asing yang baik, Anda bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di luar Indonesia ya kan. Di Indonesia susah kerjaan ya, udah dengan penguasaan akuntansi bidang ilmu kita, penguasaan bahasa Inggris, kita bisa kerjanya di luar negeri. Dan ketiga, ini Pak, IoT itu Pak ya, Internet of Things ya.
Ya. Harus dikuasai segala hal yang berkaitan dengan internet, digitalisasi itu ya, syukur-syukur kalau bisa juga menguasai coding ya kan, penguasaan bahasa-bahasa program itu ya. Jadi untuk kalau kita punya ide, kita bisa bikin untuk yang produk desain awal dengan kemampuan coding kita itu ya. Nah, ya artinya segala hal yang berkaitan dengan internet, digitalisasi ya, online itu harus kita melek. Jangan buta. Oke. Syukur-syukur kalau juga bisa bikin menguasai coding. Karena nanti yang akuntan itu kan bisa bikin program sendiri ya kan. Program konsultasi akuntansi itu Anda kalau punya software aplikasi sendiri ya buatan Anda, udah enak dijual kemana-mana ya. Nah itu Pak, jadi 3 hal yang saya bisa sarankan itu, yaitu harus punya cita-cita mau jadi apa, pegang terus. 2, bahasa asing harus dikuasai, dalam hal ini khususnya bahasa Inggris ya, syukur-syukur bisa menguasai bahasa yang lain. Dan 3, harus hal-hal yang berkaitan dengan internet itu ya Pak ya, digitalisasi dan coding. Itu aja Pak yang saya bisa sampaikan. Oke, nah ini menarik sekali. Jadi kita sudah banyak dapat pengalaman pribadi dari Pak Rukman. Nah ya, untuk jadi sebetulnya saya juga sudah masukkan di sepadanya sedikit. Ini ada gambaran tentang dosen itu seperti apa dari sedikit. Nah ini ya, ini ada, jadi Anda bisa baca. Jadi di sini tadi pungkiri dosen itu masih identiknya dengan guru gitu ya, kemampuan untuk mengajar, menyampaikan materi depan kelas. Betul. Nah, mereka ingin jadi dosen karena sebetulnya basicnya sama, ingin mengajar. Hanya saja mungkin muridnya di sini bukan anak sekolahan lagi, tapi anak yang telah dianggap dewasa. Nah ya, dengan selama bisa menyalurkan keinginan tersebut, mengajar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya, jadi melihat mahasiswa sukses ya Pak Rukman, apalagi setelah di wisuda itu kebanggaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nah, namun hakikatnya dosen ini bukan sekedar profesi yang dijalankan hanya mengajar, tapi harus menekuni juga profesi dosen. Ya, orang dosen itu harus dituntut bisa mendidik, bisa berkomitmen, bisa berdedikasi di bidang ilmunya, ya. Kemudian harus juga menghasilkan di sini buah manis dalam bentuk ilmu yang bermanfaat, tentu menggerakkan inspirasi orang-orang di sekitarnya. Nah, mohon maaf Pak Daniel, saya sedang Zoom. Nah, kemudian saya sedang Zooman Pak Daniel. Nah, kemudian sedang webinar. Pengabdian untuk masyarakat itu tentunya tujuannya mencerdaskan anak bangsa, ya. Kemudian faktor yang terbesar kenapa sih ingin jadi dosen? Ya tentunya pengabdian ini merupakan ladang amal ibadah juga ya Pak Rukman ya, gitu. Iya. Jadi katanya kalau di hadis ini ada hadis yang dikutip, barang siapa menjadi pelopor suatu amal kebajikan, kemudian diamalkan oleh orang sesudahnya, maka dicatat baginya ganjaran yang mengikutinya, sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang diperoleh. Jadi sebetulnya mengajar itu juga ya intinya beribadah juga ya gitu. Dan satu lagi di sini katanya apabila anak Adam itu meninggal maka terputus 3 hal kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya tentunya. Nah ini peran dosen seperti halnya guru ya nomor 2 ini ya, ilmunya bisa bermanfaat, mudah-mudahan terus bisa memberikan inspirasi seperti itu ya. Jadi di sini dosen itu tidak hanya ya mungkin dosen itu istilah kerennya saja ya Pak Rukman ya. Sama dengan guru gitu ya. Kalau kita lihat banyak orang yang menganggap wah dosen itu hebat, dosen ini ya namanya saja. Sebetulnya guru pun kita bisa sebut sebagai dosen. Karena hanya yang bedanya itu mengajarnya saja, instansinya saja gitu. Nah, kali ini kita dapatkan banyak sekali pengalaman dari Pak Rukman. Terima kasih banyak Pak Rukman sudah berkesempatan hadir untuk memberikan pengalaman
selama menjadi dosen ITB. Ya mudah-mudahan mungkin teman-teman yang mau ke Bali siapa tahu bisa mampir kalau Ya, kalau ada waktu ya Pak Rukman ya. Nah gitu. siap ya. Nah Ya, paling eh, ditunggu. ya saya semuanya dari sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan Pak Rukman sebagai narasumber untuk inspirasi kali ini. Kita akan undang lagi beberapa inspirator lainnya di Ya, minggu-minggu atau satu bulan sekali ya nanti bulan lain. Gitu. Terima kasih Pak ya. Rukman. Mungkin saya akan teruskan ke kelas. Jadi Ya, mungkin bisa live juga. Terima kasih banyak terima untuk kasih ya. Ya, kehadiran. jadi saya sudah bisa meninggalkan ini. Iya, boleh. Mangga Ya, Pak Rukman. terima kasih banyak Pak Setiadi atas undangannya ini dan juga untuk semua mahasiswa yang berpartisipasi dalam program ini. Semoga sukses ya kuliahnya ya. Nah, Terima kasih, Pak. sukses Terima kasih menggapai banyak, Pak. cita-citanya ya. Iya, Oke. Pak. Terima kasih Amin. banyak, Pak. Jangan lupa kuasain bahasa Inggrisnya biar mantap ya. Ya Pak, Iya, siap. Pak. Ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih Pak Sutiadi. Ya, sampai jumpa ya, dan juga seluruh mahasiswa sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Terima kasih, Rukman. Pak. Terima kasih Pak. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, oke. Nah, barusan kita dengarkan sedikit inspirasi ya dari Pak Rukman. Pak Rukman itu dosen senior saya ya. Oh, lebih dulu Pak Rukman ya tentunya karena tahun 90-an sudah masuk menjadi dosen. Tadinya saya mengundang dosen ITB yang sudah hampir 40 tahun mengajar, ada juga ya, dan sekarang masih aktif mengajar. Tapi kebetulan beliau kemarin saya undang berhalangan hadir karena lagi ada acara keluarga katanya. Oh ya sudahlah, tidak apa. Akhirnya saya putuskan tadinya mau mengundang narasumber sejarawan, hanya waktunya terlalu singkat ya. Jadi kalau satu minggu menghubungi kayaknya agak susah, harus jauh-jauh hari. Tapi tidak apa-apa, itu akan kita lakukan untuk inspirasi berikutnya. Mungkin kita akan undang sejarawan atau seniman ya. Nanti kita lihat perkembangannya. Nah, seperti biasa dibuka sepadanya, jangan lupa karena absensi ada di situ. Saya lupa belum masukin itu ya. Laporan sebentar. Ininya sebentar. Assignment-nya saya belum tambahkan. Modul 9 sebentar ya. Saya masukkan dulu ini. Nah, ada satu hal lagi. Ternyata katanya absensi saja itu tidak cukup. Jadi kita itu harus menambahkan ini tanda tangan digital katanya seperti itu. Saya sudah bikin formnya, nanti silakan Anda isi saja sebentar ya. Ini kok nggak mau assignment-nya mana? Oh ini. Ini assignment-nya saya lupa. Assignment-nya sampai hari Rabu deh ya. Oke, saya kasih sampai hari Rabu jamnya 23.00. Nah, assessment methodnya poin, kemudian file is required, kemudian ini ada overview sekarang mah boleh. Oke. Ini laporan refleksi. Oke, saya upload filenya. Sebentar. Modul Nusantara, peran mahasiswa, oke, di add. Nah, kok nggak mau? Ini, ini harus diisi. Silahkan di lapangannya. Oke, saya add. Nah, sudah ada ya. Nah, untuk ini saya minta sebetulnya, jadi saya tuh diminta disusulkan kemarin dari Diktinya, dibilang pokoknya harus ada tanda tangan digital. Nah, karena kan kita tidak tahu tuh siapa aja yang dari awal, pokoknya harus ada tanda tangan digital. Jadi mulai pertemuan ke-1, nih 1, 2, kita sudah berapa pertemuan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 pertemuan, tanggalnya masing-masing beda-beda. Nanti kita lihat lagi tanggal berapa saja, nanti saya kabari ya. Nah, tapi untuk mengisinya ini yang ini sebentar.
Bentar ya. Untuk ngisinya di sini. Ini yang sekarang juga isi aja ya, yang hari ini ya. Hari ini yang ini. Daftar hadir modul Nusantara. Nah itu ya. Tapi nanti berarti harus ada berapa tuh? 8 ya totalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi pastikan mengisi 9 kali itu sesuaikan dengan tanggalnya. Di sini kalau dibuka di jot form-nya, ada jot form, itu ada di WhatsApp ya. Di jot form itu ada tanggalnya tuh. Nah, sesuaikan aja tanggalnya ya. Tuh ada tanggal berapa, itu harus ada 9 kali nanda tangan berarti gitu. Karena ini untuk laporan, 9 kali itu tanggalnya beda-beda. Mulai modul 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kebinekaan 1, kebinekaan 2 kan ada ya, kita bisa lihat di sepadanya tanggal berapa aja. Nah itu nanti kita, atau saya rekap dulu deh sebentar ya, kita lihat tanggalnya biar nggak bingung. Tanggal ke-1 itu sebentar. Ini kita laporan tanggal berapa ya? Oh di logbook ya, di logbook ya. Saya juga jadi bingung itu mintanya dikti ngedadak ya, kemarin kalau enggak gitu nggak akan ada laporannya, nggak diterima katanya. Jadi yang pertama di logbook kita bisa lihat itu tanggal 29 tidak? 29 ya. Yang pertama 29, coba saya tuliskan ya. 29 Agustus. Ya, yang pertama itu 29 Agustus 2021. Yang kedua tanggal Tanggal 5 September, Pak. 5 September. Oke, 5 yang binekaan 2. Sebentar. Ya, 5 September. 5 September 2021. Yang ketiga 12 September, Pak. 12 September. Oke. Ngeliatin ya, saya tulisin di WhatsApp. September 2021. Yang keempat 18 September. 11 September 2021. Yang kelimanya 19 September. 19 September 2021. Yang enamnya 26 September. 26 ya, 26 September 2021. Yang 7 2 Oktober. 7-nya 2 Oktober ya. Iya, Oke, ya yang ini ya refleksi 1 ya. Refleksi 1 kah bukan? Yang refleksi 2, Pak. Oh, refleksi 2 ya. Oh iya betul. 18 September refleksi 2. Tanggal berapa, Bosan? 6 Oktober ya? 2 Oktober, Pak. 2 Oktober. 2 Oktober 2021. Terus yang 8 3 Oktober. 8 3 Oktober. 3 3 Oktober, Pak. 2021. Yang sekarang ini 9 Oktober ya. 9. 9 Iya, Pak. Oktober 2021. Nah, ini di jot form-nya silakan dibikin 9 kali ya. Nanti di tanda tangan digital kan ada di bawahnya tanda tangan yang dipakai tangan itu ya. Jadi karena kan permintaannya seperti itu. Ini jot form ini. Jadi kalau kan ada mana nggak kelihatan ya, pokoknya dilihat nih. Kan ini di paling bawah kan ada nih. Ini ada signature nih ya. Jadi di tanda tangan ditulis gini aja, dicoret gitu kan, tanda tangan pakai nih ya, tanda tangan gitu ya. Pokoknya 9 kali bikin dengan tanggal yang berbeda-beda itu karena saya butuh untuk nanti direkap, karena katanya itu juga untuk keuangan. Nanti kalau apa-apa ya apa namanya bukti sebagai Anda aktif, dan kalau ada bayaran masuk itu jelas ada, karena untuk keuangan, itu untuk keuangan. Ya, jadi dimasukkan lagi, tapi saya tetap akan melihat absensi yang sebelumnya juga. Kalau memang tidak hadir berarti tanda tangan yang itu tidak saya masukkan. Kalau pas hari itu tidak hadir gitu ya, kan ada beberapa yang saya lihat yang hadir gitu ya, karena kan yang dilaporkan harus sesuai dengan yang di Sepada. Jadi di Sepadanya ini, tapi sementara bikin dulu 9 biar saya yang merekap satu-satu gitu ya. Kalau misalnya nanti
Kayak kemarin yang Bobi kan yang nggak masuk satu misalnya kan ada yang satu tuh harusnya ada, nah itu berarti saya lampirkan. Tapi kalau memang nggak ada tidak di itu ya saya tidak lampirkan gitu ya, karena mereka butuh yang apa namanya yang komprehensif katanya seperti itu. Untuk pengajuan keberangkatan saya pikir PIC ITB sudah mulai memasukkan data. Jadi saya tidak tahu, mudah-mudahan udah ada nanti beberapa minggu atau 1 bulan dari sini setidaknya sudah ada kabar keberangkatan itu bisa berangkat atau tidaknya gitu ya. Terakhir sih sudah menginput data-data kita semua ya. Jadi teman-teman sudah diinputkan datanya oleh ITB. Nanti siap-siap ya mungkin ini. Dan kata Dikti sih bilangnya seperti ini, tidak ada yang gugur atau dibatalkan. Jadi meskipun nanti mungkin Raifar nggak ikut, nah katanya sih tetap daring itu tetap nyala kalau memang Raifarnya aktif. Jadi kita sebagian ada di Bandung, Raifar menggunakan handphone mungkin melihat situasi ya sedikit banyak mungkin ikut kuliah di awal-awal gitu ya sebelum kita kalau mengunjungi sesuatu tempat atau apa ya kita online di sana sebentar paling seperti itu ya. Tapi nggak tahu ya secara prosedural ke gimana. Tapi kemarin dia bilangnya seperti itu ketika kalau misalnya mahasiswa kan kita juga nggak tahu ya yang 50 total yang ikut ke Bandung itu 52 orang ya totalnya semuanya 52 orang tapi kita tetap mungkin apa namanya menunggu konfirmasi satu dari ITB kedua dari apa kampus masing-masing karena kan kadang-kadang ada yang nggak mau juga lepasin kampusnya ya gitu ITB menerima tapi kampus di sana belum memperbolehkan siapa tahu kan seperti itu jadi tetap nanti mungkin kalaunya itu yang tadi kalau yang ternyata tetap nggak berhalangan hadir berarti Dikti sih bilangnya hybrid tetap. Jadi hybrid itu yang bisa luring, kita luring, yang online tetap online. Berarti gitu ya. Nah, tapi kita lihat aja ini mungkin atau nanti ada waktu khusus misalnya karena kalau pas hari H itu repot ya kita atur-atur lah nanti ya kita nggak tahu prosedurnya seperti itu. Nah gitu. Jadi untuk sementara yang tadi dulu absensi dilengkapi 9 kali, kemudian nanti saya rekap ya. Kemudian apa lagi yang untuk minggu besok. Nah, minggu besok itu sebetulnya acaranya itu kenali asalku ya, kenali asalku. Jadi saya pikir ya saya akan ngasih kuliah sedikit tapi mohon dipersiapkan satu buah presentasi masing-masing ya tentang bahasa daerah masing-masing ya bahasa daerah ini tapi saya pikir sih bahasa daerahnya sama kayaknya ya. Angger Sanga ya yang bahasa Jambi Jambi semua kayaknya ya kemudian yang Riau Riau semua gitu ya tapi nggak apa-apa deh ya. Pokoknya buat satu buah bahasa daerah atau gini jangan boleh bahasanya sendiri atau bahasa suku lain pun boleh ya membahas bahasa suku lain boleh jadi anda search di Google misalnya saya mau bahas bahasa jangan bahasa Jambi misalnya saya pengen yang lain lah misalnya bahasa anak apa namanya bahasa Jambi juga kan sebenarnya ada anak suku dalam itu ya beda loh ya anak suku dalam itu beda lagi Ada, Pak. beda ya. Kemudian ada juga misalnya bahasa apa yang Anda pengen kali ya, silakan boleh ya. Nah, kita akan presentasi besok ya. Paling satu orang 5 menitan lah ya, nggak akan banyak lama-lama 5 menit, pokoknya paling 5 slide itu atau 3 slide juga cukup ya untuk kita pengen tahu bahasa Nusantara itu ada berapa ratus gitu. Saya nanti akan juga ngasih gambaran sedikit banyak tentang bahasa gitu ya. Tadinya apa namanya kenali asalku itu oh satunya bukan tentang bahasa sorry tentang cerita rakyat aslinya ya jadi apa mau saya tawarkan apakah mau tentang bahasa atau mau tentang cerita rakyat kira-kira yang menarik untuk dibahas Cerita rakyat nggak, Pak? cerita rakyat ya oke mungkin itu saja deh ya karena sebetulnya di silabusnya itu memang tentang cerita rakyat boleh cerita rakyat boleh misteri boleh fable gitu ya macam-macam itu sebetulnya di ininya sebentar saya lihatkan mana saya ini tuh udah share screen belum oh belum
Iya Pak, cerita rakyat, tapi kan ini ada yang dari Riau ada beberapa orang, terus di Jambi ada beberapa orang. Diskusi gitu Pak, judul cerita rakyatnya beda-beda gitu Pak. Jadi Boleh. sama saling-saling tahu gitu Pak. Ya, boleh. Nah, gitu aja deh ya. Pokoknya bisa cerita rakyat, bisa cerita mistis, macam-macam. Itu karena di aslinya sih, aslinya seperti ini, sebentar. Silabus modul Nusantaranya kita itu di proposalnya pokoknya cerita tentang ini, sebentar. Nah, kita kan masuknya ke sini nih. Nah, ini ya, mengenal kan ini sudah ya, festival sudah. Nah, yang kenali asalku, mahasiswa bercerita atau storytelling tentang daerahnya. Misalnya bisa fabel, bisa misteri, bisa cerita rakyat dan lain-lain ya. Nah, minggu depan itu harusnya festival bahasa, kuis menebak makna dari bahasa lain gitu ya. Tapi kita lihat bisa atau enggak gitu ya, karena ternyata kan kalau kuis bahasa kan sebetulnya harus beragam, bervariasi. Misal kalau saya dari Sunda, saya kasih misalnya kata gedang. Apa itu gedang? Coba ditebak. Gedang itu apa? Nah, nanti bisa ditebak. Nama buah? Ya. Nama hewan? Bukan. Ya. Nah, itu kita bisa latihan ya bermain bahasa lah ya, festival bahasa itu supaya mengenal kosakata. Nanti kita rancang lah ya untuk minggu depan. Yang minggu besok itu storytelling saja, silakan berembuk. Yang samaan daerahnya berarti jangan sama ceritanya, itu aja ya. Ada cerita apa yang menarik. Nah, ceritanya itu tentang apa? Sinopsis lah ya, sinopsis gitu. Kan hanya 5 menit kan nggak mungkin bercerita panjang lebar, tapi inti sarinya itu ada cerita tentang apa. Kalau misteri misalnya misteri apa. Ya, kalau ke Bandung tadinya ya bisa kita yaitu tadi ya, kita bisa mengunjungi beberapa tempat-tempat yang konon ada cerita rakyatnya ya. Kalau di Bandung tentunya cerita rakyat yang bisa di ini contoh Tangkuban Parahu ya. Tangkuban Parahu itu legenda, tapi itu juga jadi suatu cerita yang orang-orang tahu. Kemudian cerita apa ya yang di Bandung itu? Ya kalau cerita misteri mah jangan ditanya ya. Itu banyak lah ya, mau ke itu tuh ke apa gedung Isola, UPI ya, gedung apa namanya tempat-tempat yang angker-angker itu ya banyak ya. Itu sebetulnya. Ya kalau ke Bandung sih bisa kita kalau mau uji nyali silakan. Ya, uji nyali itu biasanya anak-anak kalau dulu, kalau zaman saya ya, tapi nggak tahu ya kalau sekarang apa boleh atau enggak. Dulu kita biasanya anak-anak KKN tuh zaman KKN datang ke Gua Belanda malam-malam itu ya. Nah, itu uji nyali ke dalam situ. Ya, tapi ya dasarlah anak-anak ya atau ke wilayah UPI, ke Villa Isola itu terkenal angker ya. Dan memang sempat banyak kejadian juga di situ ya. Dulu sempat saya pas eh, kalau saya nggak kebetulan pada saat itu nggak ikut ya, karena sorenya saya harus sudah pulang, teman-teman saya sampai malam sampai jam 10 malam. Nah, di wilayahnya kerja kelompok di itu di UPI itu dekat gedung Isola itu. Ya pas malam mereka pulang ada yang ngikutin. Ya kan itu saya udah takut orang-orang ada yang ngikut sih lah, ada yang ngikut. Nah, itu tidak tahu jadi tapi jadi rame juga ya, jadi cerita pas besok paginya itu karena apa namanya kita KKN di wilayah dulu di kelurahan, kita itu KKN di kelurahan Sukagali. Nah, terus anak-anak ketuanya kebetulan orang UPI, di sana rumahnya dekat itu ya, lewat Villa Isola itu malam-malam jam 12 lebih orang ya namanya juga itu ya. Nah, tapi itu bisa ya. Nah, cerita misteri, cerita fabel. Di Sunda ada juga cerita Kabayan yang jelas ya. Kabayan itu mitos sebetulnya, disebut ada orangnya tidak ada ya, hampir sama mungkin Kabayan itu apa ya? Kalau pernah dengar seperti Nasruddin Hoja ya kalau di Arab ya, cerita Nasruddin itu. Nasruddin itu orangnya bodoh tapi pintar gitu ya. Kabayan pun seperti itu, disimbolkan sebagai simbol orang Sunda yang
apa namanya diam-diam menghanyutkan gitu ya. Orang kampung tapi punya ide brilian. Nah, itu juga menarik ya. Mungkin di Jambi ada, mungkin di Riau juga ada. Nah, silakan dipersiapkan untuk minggu besok. Ya, kita ketemu jam seperti biasa jam 9. Ya. Saya cek dulu sebelum kita ini, nggak sampai jam 3 juga nggak apa-apa. Kita lihat dulu ini presence yang sudah masuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan kah? Sudah semuanya kayaknya sudah ke input nih absennya. Oke. Sisa laporannya aja. Oke ya, gimana? Ini tadi yang dari yang Bapak kirimkan itu kan ada nama perguruan tinggi, itu diisinya Institut Teknologi Bandung kan Pak, bukan Oh enggak, asal kita. instansi asalnya aja. Iya. Asal. Jadi kalau Yuanda dari Universitas mana? Jambi. Nah, tulis aja Universitas Jambi. Jangan ITB, Universitas Jambi aja gitu ya. Oke, Pak. Instansi asal, bukan instansi tujuan gitu ya. Karena kan dia akan mengecek itu logbook dari kita semua. Jadi itu sudah mulai mengecek logbooknya, apakah laporannya lengkap atau tidak gitu ya. Kemudian katanya untuk jumlah juga kan, kalau di saya logbook ada jumlah nih. Yang ini nih, ini pun katanya harus spesifik. Kalau kemarin kan nggak spesifik. Kalau di saya ada yang seperti ini di logbooknya. Logbook misalnya kan di kegiatannya sama, mungkinnya hampir sama sih ya. Tapi kan kalau yang mahasiswa ngisi di Word itu. Nah, kalau di yang saya itu ada jumlah peserta ini. Nih, mana? Nah ini jumlah peserta nih. Ini kan ada ya. Nah ini tuh kata dikti nggak boleh. Jadi cuman ini aja disebutkan nama-namanya siapa. Kalau ada 9 siapa aja, satu-satu laki-laki. Jadi saya otomatis akan melihat ya absensinya itu ya, yang hijaunya berapa. Jadi kalau misalnya Pak, yang saya kok jadi kurang ya karena mungkin sebelumnya nggak hadir, jadi saya nggak masukkan gitu ya. Jadi saya lihat apa adanya di absen, terkecuali yang berkendala. Dulu yang berkendala 2 yang saya tahu, yang punya Bobby sekali, yang punya Orlan sekali. Jadi udah keburu tutup gitu ya, ketika diisi udah nggak bisa ngisi gitu sih. Ininya udah nggak bisa saya perpanjang, karena kenapa tidak bisa diperpanjang? Absen ini cuman bisa diperpanjang sampai ujung hari itu, nggak bisa lewat hari. Itu yang bedanya. Kalau laporan bisa lewat hari. Laporan kan saya bisa nih setting sampai Kamis atau sampai Sabtu besok pun masih bisa. Tapi kalau absenti ini settingnya nggak ada, saya nggak tahu settingnya ini gimana gitu. Yang ada hanya kalau kita presensi ini hanya ada ini nih, misalnya ya yang hari ini misalnya ya, inspirasi nih. Nah ini date presence-nya start end-nya itu hanya sampai hari ini. Jadi sampai maksimum jam 23 maksimum. Nggak bisa lebih karena session date-nya sudah tanggalnya tanggal sekarang, tanggal 9, mulainya jam 1 sampai 3, absensinya dimulai dari apa? Ya dari jam 1 saya perpanjang sampai jam 10 malam gitu. Takutnya kan karena ada takut ini. Nah, kemarin yang Orlan itu sudah lewat, diisinya pas hari besoknya. Jadi nggak bisa, saya nggak tahu juga cara cara ngeriset ini gitu ya. Kalau di riset ya harus di riset semua, nggak mungkin juga kan gitu ya. Nah, jadi tapi nanti tetap yang Orlan saya akan masukkan di yang bawah, yang tadi jumlah laki-laki perempuan ada itu pas hari itu tetap saya hitung. Gitu. Saya pikir itu saja ya, tadi cukup menarik lah ya, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Sebetulnya menjadi dosen ya sama seperti guru ya, bedanya hanya dari tugas dan kewajibannya. Kalau guru hanya satu, mengajar. Ya, dosen punya yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Tridharma itu apa? Tridharma itu 1 penelitian, 2 pengabdian masyarakat, 3 pembelajaran. Ya, jadi harus 3 yang dilakukan dosen. Ya, satu pengajaran tetap kita ngajar. Ya, kemudian yang kedua penelitian. Dosen itu harus meneliti. Jadi seorang peneliti ya. Kemudian yang terakhir itu harus melakukan pengabdian pada masyarakat. Makanya saya pergi ke Lombok kemarin, ya salah satu tugas saya gitu ya. Ini pun sama. Yang ini untuk dosen modul Nusantara saya pikir 2 poin untuk saya, 1 pengajaran, kedua pengabdian masyarakat. Karena nanti
kita harus luring dan jalan itu ya KKN itu juga sama masuknya pengabdian masyarakat gitu ya. Jadi saya pikir itu saja dulu untuk kali ini. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Sudah ya? Oke, tidak apa-apa kita tidak sampai jam 3, setengah 3 saya pikir sudah cukup. Tapi waktunya saya tetap setting 2 jam ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi besok. Silakan dirundingkan. Kira-kira mau cerita tentang apa? Kalau yang samaan wilayahnya, kalau bisa ya beda supaya ada menariknya, jangan sama. Itu saja dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, end dulu. Stop.